Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Saputri, NIM 1905121408 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019A. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang FTP, yaitu File Transfer Protocol. Pengertian dari FTP yaitu Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau ke komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer dengan cara mendownload atau mengirimkan file ke server dengan cara mengupload. Nah, FTP saat ini sangat banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Kemudian sejarah singkat dari FTP. FTP itu berhubungan dengan Telnet. Nah, ini dia ringkasan singkat tentang hubungan Telnet dan FTP, yaitu Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network. Nah, sedangkan FTP itu menggunakan koneksi tidak langsung. Nah, kedua jenis TCP/IP ini dibagi menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Nah, standar FTP pertama kali yaitu RFC 114 yang digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Nah, protokol yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi. Nah, FTP ini tujuan dibuatnya yaitu agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, seperti protokol pada umumnya, ini didasarkan pada model client server. Kemudian fungsi dari FTP server dan kegunaannya. Nah, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini ada fungsi spesifik dari FTP server. Yang pertama, yaitu dia dapat melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian juga dapat menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Kemudian FTP server juga dapat mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Kemudian dia bisa mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan juga dapat mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi. Kemudian cara kerja dari FTP, ini ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang diminta pengguna komputer memasukkan username dan password. Nah, kemudian setelah kita memberikan username dan password, kami bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada dalam direktori penyimpanan komputer. Langkah yang ketiga yaitu sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Nah, kemudian jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang dapat dilakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa aplikasi dari FTP client. Yang pertama yaitu ada FileZilla FTP client. Dia memiliki kelebihan yaitu dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi semakin banyak dan semakin besar, maka juga semakin lama pula proses uploadnya. Kemudian ada WinSCP, yaitu kelebihannya dia telah didukung SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain itu, dia juga terintegrasi dengan Pageant atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Nah, kekurangannya dia itu hanya bisa digunakan di Windows saja.
Kemudian yang terakhir ada GFTP. Kelebihannya yaitu dia telah didukung oleh proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Nah, kekurangannya dia juga hanya tersedia di Linux. Kemudian perintah dasar FTP. Nah, jika kita ingin mengoneksikan PC klien ke FTP server, nah kita harus memasukkan perintah dasarnya, yaitu kita harus memasukkan FTP kemudian alamat FTP server tersebut. Nah, jika kita ingin melihat direktori server, jadi kita cuma mengetikkan dir. Kemudian untuk mengupload file dari PC klien ke server, kita gunakan perintah put kemudian nama filenya. Dan jika kita ingin mendownload file dari server ke PC klien, kita ketikkan get kemudian nama filenya. Kemudian jika kita ingin keluar dari koneksi FTP server, kita gunakan perintah quit. Nah, kemudian saya akan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, langkah pertama dalam percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer kali ini yaitu kita membuat skema jaringan seperti ini. Nah, ini sama kayak pertemuan kemarin-kemarin. Kemudian langkah percobaannya yaitu kita pastikan jaringan dari PC1, PC4, dan laptop smartphone itu dapat tersambung dengan file server yaitu 43434332. Jadi kita lakukan proses tes ping dari PC1 ke file server yaitu ping 43434342. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian PC4 pada PC4. Nah, pada PC4 juga sudah terhubung dengan file server. Kemudian yang laptop juga sudah terhubung dengan file server. Kemudian pada smartphone Nah, smartphone juga sudah terhubung dengan file server. Kemudian, nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian, buat user coba dan passwordnya juga coba. Oke, kita nyalakan pada komputer FTP. Service, nyalakan FTP. Nah, ini saya udah buat. Ini username-nya coba, passwordnya coba, kemudian ini dicentang semua, word, read, delete, rename list, kemudian di add. Kemudian kita save. Sudah. Pada PC1, kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1. Nah, ini kita buat sebuah file. Kita coba buat sebuah file pada PC1. Text editor. Ini isi pesan dari PC1. Ini isi pesan dari PC1. Kemudian kita save. Kita save dengan ini, dengan nama pesan pc1.txt. Kita simpan dulu pesan pc1.txt. Kemudian kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 atau belum dengan cara perintah dir pada command prompt. Pada PC1 kita buka command prompt, kita coba dir. Nah, ini sudah masuk. Ini pesan PC1. Kemudian buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username, password yang telah kita buat yang tadi. Kemudian upload file, berarti kita buat koneksi terlebih dahulu. FTP 43
43434342. Nah, ini sudah kita masukkan username-nya tadi coba, passwordnya juga coba. Nah, ini sudah dapat login. Kemudian kita upload pesan tadi. Kita gunakan perintah seperti ini, put nama file. Nah, nama filenya tadi kan aku namai pesan strip pc1.txt. Jadi kita langsung coba. Put pesan strip pc1.txt. Nah, ini transfernya sudah komplit, jadi kita sudah berhasil mengupload ke FTP server. Kemudian setelah itu lalu kita pastikan file tersebut sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Jadi kita coba lagi pada PC1 dir. Nah, ini sudah ada, sudah terupload. Kemudian pada laptop kita buat koneksi seperti pada langkah 5, yaitu kita buat koneksi ke FTP dahulu pada laptop. FTP 43434342. Kemudian kita login dengan username coba, passwordnya juga coba. Nah, ini sudah dapat masuk ke FTP. Kemudian kita coba download file pesan PC1 yang sudah terupload di laptop kita dengan cara kita klik get, kita ketikkan get pesan strip pc1.txt. Langsung kita coba get pesan strip pc1.txt. Nah, ini sudah prosesnya sudah berhasil. Kemudian filenya sudah terdownload di laptop kita, coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita cek dulu di laptop dir. Nah, ini sudah ada di laptop. Jadi langsung kita coba aja buka di text editor. Kemudian open. Nah, ini sudah ada. Jadi prosesnya sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mail server. Nah, pengertian dari mail server yaitu adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Nah, mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Nah, fungsi dari mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Dan kemudian dia juga sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Itu fungsi dari mail server. Kemudian jika web mail server itu adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface dari sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Kemudian protokol pada email. Ada SMTP, itu yang pertama, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Pengertiannya adalah suatu protokol yang berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal ke server. Nah, ini ada beberapa port POP3 default, yaitu yang pertama ada port 25, yaitu port tanpa enkripsi, kemudian port 426, yaitu port SSL atau TLS.
Nah, nama lainnya yaitu SMTPS. Nah, pada protokol ini, SMTP, dia memiliki kelebihan, yaitu proses berkirim email dapat dilakukan dengan secara cepat ke seluruh dunia, sehingga dapat menghemat uang dan waktu dalam berkirim surat. Kemudian dia juga lebih simpel dan lebih cepat. Nah, kekurangannya dia itu hanya kemungkinannya hanya terjadi pemalsuan identitas. Kemudian protokol email yang kedua yaitu ada POP3, yaitu kepanjangan dari Post Office Protocol 3. Pengertiannya adalah protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke lokal. Nah, dia juga digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Macmail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Kemudian ada beberapa port dalam POP3 default, yaitu port 110 yaitu port tanpa enkripsi, port 995. Nah, ini nama lain dari POP3S. Kelebihan dari POP3 yaitu ketika email sudah diunduh melalui aplikasi local mail di komputer, nah ini tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membukanya kembali. Nah, kemudian tidak ada ukuran limit, kemudian juga dapat membuka file attachment dengan cepat, kemudian juga tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox. Kemudian kekurangannya yaitu jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Kemudian semua pesan akan disimpan di komputer. Kemudian kekurangannya yaitu jika semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer, dia bisa berpotensi terkena virus. Kemudian folder email terkadang juga hilang. Kemudian protokol yang ketiga ada IMAP, yaitu Internet Message Access Protocol. Nah, ini pengertiannya merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Nah, protokol IMAP ini lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Ini beberapa port, yaitu ada port 143, yaitu port yang tanpa enkripsi, port 993, nama lain dari IMAPS. Nah, kemudian kelebihannya yaitu Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Kemudian email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Kemudian hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Kemudian attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Nah, kekurangannya yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Kemudian email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Dan juga email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi dengan internet. Kemudian komponen pada mail server yang pertama ada MUA, yaitu Mail User Agent. Nah, ini juga disebut sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirim balasan email. Nah, ini contohnya ada Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Nah, kemudian ada MTA, yaitu Mail Transport Agent, yang bertugas untuk meneruskan bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan beberapa fungsi seperti menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui beberapa macam jaringan. Kemudian menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan dan juga menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Contohnya dari MTA yaitu ada Postfix, Exim, Gmail, MailX, Pine, dan Netscape. Kemudian yang terakhir komponen dari mail server yaitu ada MDA, yaitu Mail Delivery Agent.
Nah, ini bagian dari program mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan mail. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Contohnya yaitu mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Kemudian cara kerja dari web mail server. Nah, mail server memiliki dua server yang berbeda. Yang pertama ada outgoing server, yaitu sending mail. Nah, ini dihandle oleh server SMTP pada port 25. Nah, kemudian yang incoming server atau receiving email atau penerimaan email, dia dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Nah, secara garis besar, cara kerja dari webmail server yaitu ada sender, kemudian user agent, waiting list email, MTA, user mailbox, user agent lagi, kemudian receiver. Nah, penjelasannya yaitu pada awalnya email-email telah dikirimkan oleh sender, kemudian dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Kemudian pengelompokan ini didasarkan atas tujuan email. Kemudian dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman. Nah, kemudian ketika receiver email membaca email dan dari pengirim email itu tersebut, artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Kemudian jenis-jenis dari mail server yaitu ada SendMail, PostFix, dan Gmail. Yang SendMail itu adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian yang PostFix itu merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server sebelumnya, yaitu SendMail. Bedanya, PostFix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS. Kemudian PostFix ini juga diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Kemudian yang ketiga ada Gmail, yaitu mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Nah, hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Nah, Gmail juga telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Kemudian kita akan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah percobaan pertama yaitu kita harus membuat skema jaringan seperti ini sama kayak yang tadi. Kemudian langkah percobaan yang pertama yaitu pastikan PC1, 4, laptop dan smartphone terhubung dengan DNS server dan mail server. Kita langsung coba dan lakukan pengepingan untuk memastikan dia sudah terhubung dengan DNS dan mail server dengan cara ping 33333331. Nah, untuk koneksi ke DNS dia sudah terhubung. Kemudian kita ping 434334 ke mail server. Nah, kita tunggu apakah dia sudah terhubung apa belum. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC4, kita lakukan pengepingan yaitu ping 333331. Nah, ini sudah terhubung ke DNS server, kemudian ping ke 343434.
Nah, ini juga sudah terhubung. Kemudian pada laptop, ping 333331 ke DNS sudah terhubung, terkoneksi, sama aja. Kemudian ping 43434344. Nah, pada mail server dia juga sudah terhubung. Pada smartphone kita lakukan pengepingan juga, ping 4343, ping 333331, dia juga sudah terhubung. Kemudian ping 434344. Nah, smartphone juga sudah terhubung dengan mail server dan DNS server. Kemudian tambahkan entry DNS com pada DNS server seperti berikut. Jadi kita masukkan itu domainnya itu mailku.com pada DNS server. Nah, DNS kita tambah ini. Ini saya sudah buat, jadi tinggal masukin ini domainnya mailku.com, kemudian tipenya record, kemudian addressnya atau alamatnya itu 4343434, kemudian kita add dan kita save. Ya sudah, ini kemudian tersimpan. Kemudian jalankan pada PC 1 dan laptop perintah seperti ini, nslookup mailku.com pada PC 1 dan laptop. Kita command prompt, kemudian ketik nslookup mailku.com. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian pada laptop juga kita cek nslookup mailku.com. Nah, ini juga sudah terhubung yang laptop. Kemudian pada mail server kita aktifkan server email dan buat dua akun email untuk pengguna seperti ini. Pada mail server kita aktifkan emailnya dan kita buat dua user. Oke, langsung kita coba service email. Nah, ini kita on-kan semua, terus kita buat domain name-nya yaitu mailku.com. Nah, user 1 itu username-nya juga user 1 dan password-nya user 1. Kemudian kalau user 2, username-nya juga user 2 dan password-nya user 2. Kemudian kita save. Ini sudah. Kemudian kita configure pada PC 1. Yaitu kita coba mengirim email dari user 1 ke user 2. User 1 itu PC 1 dan user 2 itu laptop. Kita coba. Kita coba seperti ini. Kita masukkan user 1, kemudian email address-nya adalah user1@mailku.com. Incoming dan outgoing-nya juga sama, kemudian usernya user 1, password-nya juga sama. Kemudian kita save. Kemudian coba kita mengirim pesan dari PC 1, yaitu kita compose tujuannya ke user 2, yaitu user 2@mailku.com. Kemudian subjeknya kita isi tes 1 aja, kemudian isi pesannya yaitu ini pesan dari PC 1.
Kemudian kita coba send. Nah, setelah itu kita lakukan configure pada laptop juga sama. Nah, ini sama kalau yang laptop berarti dia tuh user2@mailku.com. Nah, ini username dan passwordnya juga user2. Kemudian kita save. Kemudian lalu coba kita klik tombol receive. Pada gambar ini kita klik tombol receive. Apakah pesan tadi itu sudah sampai ke laptop? Kita coba receive. Nah, ini sudah ada. Nah, ini pesan dari PC1. Jadi sudah masuk email dari PC1. Kemudian coba kita replay email yang sudah masuk tersebut dan kemudian kita cek ke PC1 apakah email sudah masuk atau belum. Coba pada laptop ini kan. Kemudian coba kita replay. Terima kasih. Pesan sudah saya terima dan sudah saya baca. Kemudian kita send ke PC1. Kemudian kita cek pada PC1 apakah sudah masuk. Terus save. Nah, ini terima kasih pesan sudah saya terima dan sudah saya baca. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.